Halo, saya Jeffrey Manopo. Selamat datang di pembelajaran Public Speaking episode pertama dengan judul Perception of Public Speaking. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang 3 poin penting public speaking. Yang pertama, apa sih itu public speaking? Yang kedua, apa alasan kebanyakan orang tidak percaya diri selama melakukan public speaking? Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan percaya diri seseorang selama melakukan public speaking? Saya yakin teman-teman sudah tahu apa sih itu public speaking. Tetapi dalam video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang apa sih itu public speaking. Jadi, public speaking adalah kegiatan komunikasi yang harus dilakukan secara baik dan efektif, sehingga pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Teman-teman, perlu diketahui bersama bahwa public speaking merupakan keahlian dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Itu dikarenakan public speaking sangat diperlukan dalam bidang apapun, seperti pendidikan, kesehatan, kepemerintahan, ataupun banyak hal yang membutuhkan komunikasi. Selain itu, public speaking juga dapat membantu meningkatkan keterampilan berpikir seseorang. Namun sayangnya, masih banyak orang berpikir bahwa public speaking merupakan sesuatu hal yang sulit untuk dipelajari. Itu dikarenakan mereka takut atau gugup ketika berbicara di depan umum atau dengan orang lain. Adapun faktor-faktor beberapa orang merasa tidak nyaman dan tidak percaya diri ketika melakukan public speaking. Yang pertama, tidak nyaman diperhatikan. Berbicara di depan umum berarti menjadi pusat perhatian. Hal ini bisa membuat sebagian orang merasa tidak nyaman, terutama jika mereka tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Yang kedua, yang belum pernah mencoba. Jika seseorang belum pernah mencoba berbicara di depan umum, mereka mungkin merasa tidak yakin apakah mereka mampu melakukannya. Yang ketiga, malu dan takut tanpa sebab. Beberapa orang mungkin merasa malu dan takut berbicara di depan umum tanpa alasan yang jelas. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor psikologis seperti kecemasan sosial atau masalah harga diri. Dan yang terpenting, yaitu adalah ketidakpercayaan kepada diri sendiri. Takut gagal, tidak adanya persiapan, takut ditertawakan, dan masih banyak lagi juga menjadi faktor-faktor seseorang tidak percaya diri untuk melakukan public speaking. Itu kok ayo santai, kalau udah hidup-hidupnya main lagi. Ibaratnya hari ini adalah acara talk show. Yes. Saya sebagai moderatornya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman sekalian. Selamat datang di acara talk show launching perdana film One Step Mall produksi dari Politeknik Negeri Batam. Ya, boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat acara kita pada hari ini. Iya, terima kasih sekali teman-teman sekalian. Bicara tentang One Step Small merupakan sebuah film animasi yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan di Indonesia Movie Award 2023. Dan teman-teman yang sudah menonton tentu sudah tahu ini filmnya sangat seru banget dan sangat menginspirasi, betul? Di tengah-tengah kita sudah hadir para narasumber, di mana mereka ini adalah orang di balik layar film tersebut. Ya, yang pertama kita perkenalkan ada Bu Eka, ada Mbak Eka selaku penulis naskah dari One Step. Kemudian ada Bang Jeffrey, sutradara, dan ada Kak Liza selaku kakak sebagai apa di situ? Kameramen dari Salah, Kak Liza ini adalah pemeran utama. Nah, bagaimana keseruan film itu kita langsung mendengarkan dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Kepada para narasumber nanti kami minta untuk menceritakan ulang film animasi tadi sesuai dengan perannya masing-masing, dari penulis skenario, sutradara, dan
pemeran wanitanya. Baik teman-teman sekalian, kita beri kesempatan yang pertama buat sutradara film One Step More. Silakan. Iya. Nah, coba kakak berdiri dulu. Ya, berdiri dulu kan. Oh enggak, salah ya? Boleh kalau aja lah. Oke. Sekali lagi. Oke, kita dipanggil sekali lagi ya. Kita beri tepuk tangan buat penulis naskah film One Small Step dari Politeknik Negeri Batam. Ya, silakan berdiri dulu Pak. Jadi di sini dari film yang Sama menonton saja, aku udah tahu cerita. jadi dari film yang telah diputarkan tadi yang dapat saya tangkap yaitu sebuah keinginan dari seorang anak perempuan yang ingin menggapai sebuah cita-cita yang diimpikan dari kecil, di mana dia sangat berimpikan untuk menjadi seorang astronot. Di balik seorang anak perempuan itu, dia didukung oleh ayahnya. Ya walaupun seperti yang kita tahu di film tadi, si ayah tidak terlalu terlihat begitu mendukung, tapi dalam sebuah perjalanan hidup, kita pasti membutuhkan namanya orang tua. Maksudnya kata-kata senja itu. Siksi. Jadi mungkin kayak seperti yang kita tahu, dia pertama yang dari dia khayalannya untuk menjadi seorang astronot dan didukung oleh ayahnya sebagai seorang servis sepatu. Ayahnya membuatkan sepatu bentukan astronot sebagai motivasi untuk anaknya, dengan harapan anaknya bisa lebih semangat dalam menggapai cita-citanya. Ya walaupun pada awalnya si anak sempat merasa down, sempat merasa tertekan ketika yang setelah beberapa kali ujian dan dia belum bisa dinyatakan lolos. Tetapi ada suatu momen di mana di saat ayahnya sudah tiada dan dia menjadi lebih semangat dan lebih hidup untuk menghadapi semua tantangan untuk menggapai impiannya. Dia mulai belajar lebih giat, dia mulai lebih semangat dalam berolahraga seperti latihan fisik, seperti tes astronot pada umumnya. Hingga suatu ketika hasilnya begitu memuaskan, yaitu dia lolos sebagai astronot seperti impian pada masa kecilnya. Mungkin itu saja sebelumnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Iya, tepuk tangan luar biasa buat penulis naskah One Step Small, film animasi keluaran dari Politeknik Negeri Batam yang terinspirasi dari kisah hidup sang penulis tadi, ya. Karena ketika dia berbicara sudah berjalan lintang air matanya, ya. Yang kuat yang mati ya. Kamu pasti bisa meraih impianmu. Ya, tepuk tangan dulu dong, ya. Sebuah film yang bagus tidak akan menjadi bagus bila tidak ditangani oleh seorang sutradara yang handal. Untuk itu kita panggil Bang Jeffrey sebagai sutradara One Step Small. Maju dong. Dibawa PPM ini. Oke, terima kasih. Saya selaku sutradara untuk film Amigara yaitu One Step Small, mengharapkan film ini dapat memberikan pesan yang baik bagi teman-teman sesuai dengan judulnya One Step Small, atau sekecil apapun langkah yang teman-teman ambil itu akan berdampak ke depannya. Sebagai seorang sutradara tentu film ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada aktor kita di samping kiri saya, tetapi bagaimana saya sebagai seorang sutradara harus menyelesaikan dan merampungkan film ini dengan baik, karena seperti yang teman-teman sudah saksikan di slide bahwa film ini tidak bersuara. Itu menjadi tantangan tersendiri buat saya sebagai sutradara untuk mengharuskan aktor saya tidak bersuara selama proses syuting berlangsung. Untuk mungkin selanjutnya terkait bagaimana perjalanan film ini akan langsung dijelaskan oleh aktor kita yang secara langsung mengambil bagian dalam proses syuting. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dua sutradara kita. Di balik kelembutannya ternyata menciptakan karya-karya yang luar biasa sekali. Beri tepuk tangan sekali lagi dong buat tim Politeknik
Batam. Nah, gimana sih caranya menumbuhkan percaya diri dalam melakukan public speaking? Let's check it out. Tips yang pertama, memberikan afirmasi kepada diri sendiri. Apa sih itu afirmasi? Afirmasi adalah kata-kata motivasi yang dapat menumbuhkan semangat dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, pastikan Anda berpakaian dengan baik dan rapi. Berpakaian rapi dapat membantu Anda merasa lebih percaya diri dan profesional. Dan yang ketiga, latihan terus-menerus. Semakin sering Anda berlatih, semakin baik Anda akan menjadi pembicara. Cobalah berlatih di depan cermin, dengan teman atau keluarga, bahkan di depan kamera. Yang keempat, persiapkan materi dengan baik. Pastikan Anda memahami topik dan memiliki poin-poin utama yang ingin disampaikan. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri atau bagaimana orang lain memandang Anda. Fokuslah pada pesan yang ingin disampaikan dan bagaimana Anda dapat menyampaikannya dengan cara yang jelas dan menarik. Itulah pembelajaran kita di episode pertama tentang Perception of Public Speaking. Semoga dengan pembelajaran di video kali ini dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman bagaimana menumbuhkan percaya diri dalam melakukan public speaking. Saya Jeffrey Manopo, sampai jumpa di pembelajaran public speaking selanjutnya.